Libur Nataru terus dipadati penumpang, Terminal Purboyo Kota Madiun jadi simpul terpadat urutan kedua secara nasional. Bernostalgia, nongkrong asik di warung Arum Pala Kediri bernuansa jadul dan menu khas rustik dan bukolik. Pesona kota Seribu Taman, menikmati panorama Danau Ronggo Jalu di Probolinggo yang asri dan sejuk. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Jatimawan edisi akhir pekan kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi terkini menarik dan beragam dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan berikut Jatimawan selengkapnya bersama saya Helen Tarigan. Mengawali Jatimawan edisi akhir pekan, pemirsa, sejumlah kasus kriminalitas masih menjadi pekerjaan rumah Polrestabes Surabaya sepanjang tahun 2025. Selain kasus curanmor, sejumlah pelaku kriminalitas juga masih buron. Salah satunya adalah Igo, bos perusahaan nikel yang distatus tersangka dalam kasus penipuan senilai 4,5. Surabaya telah merilis hasil ungkap sepanjang tahun 2025. Berbagai catatan positif diungkap jajaran Polrestabes Surabaya. Namun sejumlah kasus kriminalitas masih menjadi pekerjaan rumah. Salah satunya adalah kasus penipuan nikel yang belum terungkap. Hingga kini pelaku masih bebas berkeliaran. Tersangka Igo Herianto, bos perusahaan nikel yang diduga melakukan penipuan senilai 4,5 miliar rupiah masih buron. Pak, terkait perkembangan DPO Igo Herianto, bagaimana Pak perkembangannya Pak? Masih bergerak terus, nanti kalau udah dapat kita pasti rilis. Ini kan DP-nya kan udah panggilan 1-2 di Makassar, apakah dijemput paksa Pak oleh penyidik? Penyidik pasti bergerak nanti ya. Intinya Pak, penyidik bergerak ya Pak, makasih Pak. Belum tertangkapnya tersangka kasus penipuan nikel ini membuat korban Aditya Sugiarto mengaku kecewa. Kita sih berharapnya ini kan perkara sudah mau ulang tahun yang kedua. Kalau bergerak itu ya tolong kita dikasihin apa ya? Gerak. Bahwa bergerak itu kayak gimana? Gerak secepat ya? Iya, lawang kita minta tolonglah ini sudah jadi DPO, masa rekening aja belum diblokir. Berarti bergerak jangan hanya ngomong di media, tapi iya. Bergerak pada prinsipnya ya, harus bekerja. Ada semua. Ini ya? Iya, loh masa DPO diupload dokumennya nggak tahu. Terus masa untuk apa itu namanya, untuk rekening aja belum diblokir. Lah kita mau tahu bergeraknya di mana, Bu? Jangankan itu yang dua itu gampang, tinggal ngangkat telepon aja itu bisa. Sementara itu, Yafet Kurniawan, kuasa hukum korban menilai bahwa bebasnya tersangka Igo, penyidik Polrestabes Surabaya belum bekerja maksimal. Fakrul Rozi, JTV. Terminal tipe A Purboyo Madiun merupakan salah satu simpul transportasi terpadat nasional selama arus libur Natal dan Tahun Baru 2026. Dari data Pusdatin Kementerian Perhubungan, Terminal Purboyo menempati peringkat kedua simpul terpadat nasional. Aktivitas transportasi bus di Terminal tipe A Purboyo Kota Madiun selama libur Natal dan Tahun Baru 2026 mengalami peningkatan. Per 2 Januari 2026 atau H+8 Nataru, jumlah kedatangan dan keberangkatan bus AKAP dan AKDP tercatat mencapai 766 bus. Pergerakan penumpang di terminal juga menjadi salah satu simpul transportasi terdapat nasional sesuai data Pusat Data dan Informasi atau Pusdatin Kementerian Perhubungan. Sehingga produksi terminal tipe A Purboyo berada di urutan 2 terminal bus di seluruh Indonesia dengan simpul terpadat.
Kedatangan penumpang mencapai 10.635 orang, sedangkan keberangkatan penumpang lebih tinggi dengan 11.658 orang dan menunjukkan mobilitas masyarakat masih tinggi. Tur 5 hari kita. 5 hari. Ya. Terus untuk hari ini? Hari ini balik Balik mana Pak? ke Surabaya. Nah, itu kerja apa sih Pak? Kerja kita. Yang kembali aktivitas ya? Ya. Terus kemarin liburan itu ke Madiun kemana aja Pak? Kita kebetulan Jawa Wali Pak. Ya. Artinya? Dibandingkan dengan periode Nataru 2024-2025, menunjukkan terjadinya peningkatan. Kedatangan atau keberangkatan bus naik 68,35%, kedatangan penumpang naik sebanyak 75,96%, dan keberangkatan penumpang meningkat hingga 102,43%. Untuk data keberangkatan hari ini kan 700 sekitar 60-an ya. Jadi Purboyo khususnya untuk hari ini data yang kemarin ini masuk ke peringkat 2 nasional. Ini data real ya. Bisa kita validasikan melalui CCTV kita. Jadi kita masuk peringkat 2 dan puncaknya masih tetap didominasi tanggal 25 Desember kemarin, hari Natal ya. Dari sini itu sekitar 5.000 sampai 6.000. Tapi kalau yang ditambah dengan yang melintas bisa tembus sampai 15.000. Jadi ada kenaikan sekitar 200%. Diprediksi akan kembali terjadi peningkatan pada hari Minggu dan diperkirakan mencapai 800 keberangkatan dan kedatangan bus. Sejumlah upaya peningkatan layanan dan fasilitas dilakukan sejak Pranataru hingga arus balik. Aikal Uda, JTV. Donasi untuk korban banjir bandang di Aceh dan Sumatera Barat serta Utara terus mengalir. Donasi ini makin bertambah setelah Muhammadiyah Jawa Timur turut mengirim bantuan ke Kabupaten Langkat dan Tambiang Aceh. Turut memberikan donasi untuk korban bencana dari Sumatera, Muhammadiyah Jawa Timur telah mengirimkan bantuan sebesar lebih dari 11 miliar rupiah. Hasil donasi ini diberangkatkan oleh kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Jalan Kertomenanggal, Surabaya pada Jumat lalu. PW Muhammadiyah melalui Lazismu mengirimkan bantuan keempat dan difokuskan ke Kabupaten Tamiang dan Langkat. Bantuan yang dikirimkan berupa makanan, peralatan sholat, pakaian, dokter ke lokasi bencana. Jadi tahap keempat ya untuk bantuan dari PWM Jawa Timur, dan alhamdulillah kita melalui Lazismu PWM Jawa Timur sudah bisa mengumpulkan donasi sebesar 11 miliar 560 juta rupiah sampai per hari ini, siang hari ini. Nah, jadi tetapi ini bukan bantuan yang pertama ya, tapi ini yang tahap keempat. Muhammadiyah juga mengirimkan tim untuk penanganan trauma bagi korban bencana, terutama untuk anak-anak yang segera masuk sekolah. 2 mobil bantuan operasional dikirimkan untuk memudahkan pengiriman di 2 kabupaten. Ayul Adim, JTV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan referensi menu kuliner dan tempat nongkrong asik untuk berakhir pekan dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Halo arek-arek Jawa Timur, udah waktunya liburan nggak sih? Bingung mau liburan kemana? Gak usah bingung yo rek, iki lo JTV duwe program Jelajah Seru Destinasi Wisata Jawa Timur 2025. Mulainya kapan? Mulainya tanggal 15 Desember 2025 sampai 4 Januari 2026. Caranya gampang rek, cukup unduh aplikasi JTV Hub, terus isi data diri kalian dan dapatkan DE pasportnya. Nah, mari ngono, tinggal kunjungi destinasi sing ono nang aplikasi JTV Hub. Sampean kabeh kudu melok yo lur. Soale bakal ono 6 paket hadiah sing seru. Dan iki sing penting rek, kalian ojo lali upload bukti foto kamu di lokasi dan struk belanja sebanyak-banyaknya. Info lebih lanjut scan barcode di bawah ini ya.
Tak anteni ya, Rek. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, meskipun berada di gang sempit kota Mojokerto, namun kedai bakso sederhana ini cukup dikenal oleh pecinta kuliner. Kedai bakso yang berdiri selama 20 tahun ini tak pernah sepi pembeli. Ratusan porsi bakso ini selalu ludes tanpa sisa. Meski berada di lokasi yang nyaris ditemukan, namun kedai bakso yang berada di gang sempit ini tak pernah sepi pembeli. Para pembeli mengenal kedai ini sebagai Bakso Lala di Kelurahan Miji, Kecamatan Keranggan, Kota Mojokerto. Sesuai pengakuan pembeli, Bakso Lala memiliki sensasi kaldu gurih yang tetap bertahan selama 2 dekade. Bakso yang disebut legendaris ini berkuah nikmat dengan tekstur pentol daging sapi lembut. Bahkan, kenikmatan bakso ini dikenal dari mulut ke mulut hingga pelanggan datang secara rombongan. Mulai dari remaja, pekerja, hingga keluarga, rela mencari lokasi kedai dan antri berdesekan untuk menikmati Bakso Lala. Memang sering ke sini? 2 kali ini. Ini ngajak siapa aja ke sini, Mbak? Ajak ibu sama saudara-saudara. Terus tahunya gimana? Di medsos. Tadi masuk gangnya sulit enggak? Enggak. Soalnya itu sampingnya kosmetik itu loh, Mas. Sampingnya masuk, habis itu ke sini. Oh gitu ya. Terus baksonya gimana tadi rasanya, Mbak? Rasanya enak. Bahkan pemilik kedai bakso ini mengaku bahwa usaha ini merupakan warisan orang tua dengan resep bakso yang tak pernah berubah selama 2 dasawarsa. Seporsi Bakso Lala ini dibanderol seharga Rp8.000 hingga Rp15.000 sesuai pilihan pelanggan. Awal mulanya itu dulu itu keliling jualannya ke Juritan, terus habis itu kan udah capek ya, bapak kulon itu udah capek, habis itu magrok di depan rumah terus itu kan yang beli udah banyak ya. Bareng ngoten buka ten mriki. Soalnya dulu kan ngontrak di depan situ ya. Pun dari dulu di gang kecil. Terus akhirnya buka sendiri di sini agak lebaran. Dalam sehari, ratusan porsi bakso ludes tak tersisa. Para pengunjung berasal dari Mojokerto, Jombang, hingga Lamongan dan meraup omset jutaan rupiah setiap hari. Aminuddin Ilham, CTV. Pemirsa, Anda bosan dengan cara ngopi yang serba modern? Mungkin tempat nongkrong ini bisa meriset kebosanan Anda dengan nongkrong asik di warung dan kafe bergaya Jawa kuno. Tak hanya tempat khas Jawa kuno, Anda bisa menikmati kuliner zaman dulu. Berikut tempat nongkrong asiknya untuk Anda. Di tengah menjamurnya kafe modern dengan menu kekinian, ada salah satu warung kopi yang tampil dengan gaya berbeda. Warung kopi dan kafe ini dikenal dengan nama Arum Pala Kopi yang berlokasi di Jalan Tegal Arum, Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Warung kopi milik Muhammad Cahya Gumelar ini didesain dengan gaya khas Jawa kuno dengan sajian kuliner tradisional Jawa. Warung kopi ini didirikan di tahun 2021 dengan mengusung konsep kafe bernuansa Jawa yang kental. Mulai dari arsitek bangunan, tata ruang, hingga menu sajian, didesain untuk memberi kesan pengunjung berada di suasana pedesaan yang hangat dan sederhana. Menu yang disediakan yaitu nasi jangan deso atau sayur ala pedesaan seperti lodeh tahu, tempe, terong, ikan pindang tongkol ala tempo dulu. Harganya pun sangat bersahabat. Hanya dengan Rp15.000 saja, pengunjung bisa menikmati menu nostalgia ala pedesaan. Saya tahu tempat ini dari medsos sih, Mas. Terus habis itu kok kayaknya menarik, nggak terlalu ramai. Tempatnya juga di desa gitu loh. Jadi
pengen coba sih. Terus setelah kesini tadi seperti apa Mbak nuansanya? Ya enak, kayak private gitu loh, jadi nggak terlalu rame, nggak bising. Terus nuansa di sini? Ya enak, sejuk, banyak pohon, terus habis itu hijau gitu, pandangannya enak. Menurut pemiliknya, rasa kopi ala Arumpala terletak pada suasana dan atmosfer Jawa tempo dulu. Cafe ini sebenarnya konsep Jawa seperti ini memang karena dari keluarga saya memang suka banget budaya-budaya Jawa, terus bangunan-bangunan Jawa. Jadi kita kepikiran kayak ya udahlah kita bangun kafe yang nuansanya Jawa juga gitu. Terus di warung ini menyediakan apa? Kalau di kafe ini kita ada makanan minuman pastinya. Kalau di sini favoritnya di sini ada nasi goreng Jawa, nasi goreng Kediri khas Jawa ya. Jadi yang biasanya di Kediri itu kan kayak nasi goreng arang kayak gitu, kita juga ada. Terus ada nasi jangan deso, sebenarnya itu nasi lodeh tahu sebenarnya, tapi kita sebut nasi jangan deso karena ini jangan itu kan sayur ya, jadi sayur yang sering dimasak lah sama warga-warga desa seperti itu. Jadi kita sebutnya nasi jangan deso. Setiap hari, Arumpala Kopi mampu tak pernah sepi pengunjung. Ratusan pengunjung didominasi oleh penggemar kopi asal Kediri, namun sebagian lagi berasal dari luar kota, seperti Surabaya dan wilayah sekitar Karisidenan Kediri. Anda tertarik? Selamat berakhir pekan. Muhammad Zainur Rofi, JTV. Pemirsa, kami akan kembali dengan pesona destinasi wisata Danau Ronggojalu di Probolinggo. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo, tukang gendam. Ayo, iki. Loh, iki. Ya, delok-delok. Bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul jenak setiap Sabtu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang ngene JTV. Dipersembahkan oleh Cat Color, harga ekonomis. Acara ini dipersembahkan oleh kemenangan di lapangan itu penting, tapi ada yang jauh lebih berarti. Bagi Bruno Moreira, keluarga adalah alasan untuk bangun dan berjuang setiap hari. Kami menggunakan teknologi presisi tinggi dan kualitas yang sudah teruji. Fondasi yang kuat dan terpercaya adalah prioritas utama bagi keluarga. Pilihan terbaik untuk mereka. Kencana, alinea bajaringan, tidak tipu-tipu. Pemirsa, destinasi wisata alam di Danau Tirta Ronggojalu, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo ini menjadi lokasi favorit untuk berlibur. Danau berpanorama alam yang asri ini memiliki air yang jernih. Berada di lokasi, ada reporter Farid Falevi untuk membagikan suasananya. Saat berakhir pekan. Terima kasih, selamat siang pemirsa. Berjumpa kembali dalam jelajah destinasi wisata Jawa Timur tahun 2025 yang dipersembahkan oleh JTV dan Kencana, ahlinya Bajaringan. Pada momen libur Natal dan Tahun Baru, semua objek wisata di Jawa Timur dipenuhi pengunjung atau wisatawan dari berbagai daerah yang ingin menghabiskan musim libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya tempat saya ini berdiri di Tirta Ronggojalu atau warga biasa menyebut Ranu atau Danau Ronggojalu, tepatnya di Desa Banjar Sawah, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Pada momen Natal dan Tahun Baru, libur Natal dan Tahun Baru, wisata alam yang satu ini masih menjadi tempat favorit begitu bagi pengunjung, khususnya pengunjung lokal untuk datang ke sini menikmati pemandangan, menikmati air danau yang sangat jernih, sangat sejuk,
sangat segar begitu. Warga yang untuk datang ke sini cukup merogoh kocek begitu, merogoh kantong, mengeluarkan uang sebesar Rp10.000. Itu pun sudah include atau dengan biaya parkir atau bayar parkir begitu pemirsa. Perlu diketahui juga pemirsa, wisata Ronggojalu merupakan wisata alam ala pedesaan yang di sisi kanan kirinya atau sekitar danau masih berdiri kokoh pohon yang berusia puluhan tahun, mungkin sudah ratusan tahun pemirsa. Selain itu dengan jernihnya air membuat pengunjung berenang, berlama-lama berenang, begitu maksud kami, tidak seperti berenang pada tempat berenang pada umumnya yang menggunakan bahan-bahan kimia atau kaporit. Kalau di wisata Ronggojalu sangat jernih, sangat segar, sangat alami. Juga bagi penghobi pemancing pemirsa, bahkan sampai seharian penuh mereka untuk memancing di tempat ini untuk sekedar melepas penat begitu pemirsa. Selain itu juga pemirsa, air danau Ronggojalu ini dimanfaatkan oleh dua perusahaan daerah air minum, Kota Probolinggo maupun Kabupaten Probolinggo, untuk menyuplai air bersih ke pelanggan untuk warga kota maupun Kabupaten Probolinggo. Bagaimana suasana selama libur Natal dan Tahun Baru, jumlah pengunjung, berikut petikan wawancara petugas atau staf dari pengelola wisata alam Ronggojalu. Berikut petikan wawancaranya. Kalau jumlah pengunjung ya lumayan meningkat daripada tahun-tahun yang kemarin. Kalau cerita Ronggojalu sebenarnya ya sumber ya bisa untuk konsumsi, bisa untuk wisata ya bisa. Coba untuk airnya sendiri dipakai untuk air minum dari perusahaan mana? Kalau untuk air minumnya dipakai untuk kabupaten kota, terus juga kabupaten sendiri. Berapa pelanggan itu yang pakai? Kalau air minumnya lebih dari ribuan mungkin maksudnya. Untuk kondisinya sekarang masih asli atau gimana? Untuk kondisi alhamdulillah masih asri. Ayo pemirsa, mumpung masih ada waktu, segera daftar lomba jelajah destinasi wisata Jawa Timur tahun 2025 untuk mendownload JTV Hub. Waktu menyisakan 1 hari, tanggal 4 atau hari Minggu besok. Demikian laporan dari Probolinggo, kembali ke studio. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, rekan Farid Falevi, terima kasih untuk informasinya. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan informasi wisata dari sejumlah daerah di Jawa Timur. Tetaplah bersama kami di Jatim Awan. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Pemirsa, tak hanya kesejukan di kaki Gunung Semeru Lumajang, destinasi wisata pemandian Tirto Sari View ini juga memiliki pesona yang memukau. Pemandian dengan estetika ini, para wisatawan bisa menyelam dan bersuah foto bersama ribuan ikan hias. Berikut pesonanya hanya untuk Anda. Para pemirsa, di akhir pekan ini, Jatim Awan mengajak Anda mengunjungi salah satu destinasi wisata di kaki Gunung Semeru yang sejuk yang mempesona. Destinasi wisata Tirto Sari View merupakan pemandian yang memiliki nilai estetis untuk spot underwater di Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro Lumajang.
Memiliki air yang jernih, para wisatawan bisa melihat ribuan ikan hias aneka jenis yang jinak. Wisatawan bisa berenang dan menyelam sembari berpose di berbagai spot underwater yang disediakan oleh pengelola wisata. Bahkan untuk mengabadikan momen di underwater, pengelola telah menyiapkan juru fotografer profesional dengan hasil potretan memuaskan. Menarik bukan? Tak hanya kolam pemandian, Tirto Sari View juga menyediakan kolam renang untuk anak-anak hingga dewasa. Sehingga pemandian wisata ini sangat tepat dan direkomendasikan sebagai destinasi wisata untuk keluarga. Ini berenang, terus foto sama ikan. Gimana Bu perasaannya? Aduh, seneng banget. Datang ke sini sama siapa Bu? Sama keluarga. Memang untuk liburan ya Bu? Iya. Untuk tiket masuknya berapa Bu? 5.000 aja. Untuk foto Bu? Foto belum. 20.000 kalau video, kalau ambil filenya itu 5.000 satu foto. Tirto Sari View ini dikelola oleh badan usaha milik desa yang sebagian hasilnya disumbangkan untuk dunia pendidikan, keagamaan, serta santunan kematian bagi warga sekitar. Nah, hari ini harga tiket itu rata-rata Rp5.000 sesuai dengan slogan dari Tirto Sari View, yaitu adalah wisata alam dan wisata amal. Jadi penggunaannya, hasil dari Tirto Sari ini dipergunakan untuk yang pertama, santunan kematian dari semua warga Desa Penanggal yang meninggal dunia. Itu diberi santunan Rp500.000. Yang kedua adalah untuk memberikan suatu sumbangan atau insentif kepada semua masjid yang terdiri dari 9 masjid dan 2 pondok pesantren yang ada di Penanggal. Dengan pesona Tirto Sari View ini, para wisatawan tentunya tak akan kecewa. Anda penasaran berkunjung? Tirto Sari View ini berjarak sekitar 27 km dari pusat kota Lumajang atau butuh waktu tempuh sekitar 47 menit perjalanan. Bagi wisatawan yang ingin berlibur, tak perlu merogoh saku lebih dalam. Harga tiket masuk sangat bersahabat, hanya dengan Rp5.000. Menarik bukan? Selamat berakhir pekan. Yongki Nugroho, JTV. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri Jatim Awan edisi akhir pekan. Namun jangan kemana-mana dulu, karena pemirsa bisa menyimak informasi terbaru dan menarik seputar dunia olahraga di Pojok Arena bersama rekan saya Salma. Selamat siang Salma. Hai, selamat siang Helen. Ada informasi menarik apa ini di Pojok Arena hari ini? Baik Helen dan Mitra Arena, tentunya Pojok Arena edisi siang hari ini menyuguhkan beragam informasi seputar dunia olahraga baik di Jawa Timur maupun mancanegara. Salah satunya AC Milan kalahkan Cagliari dengan skor 1-0. Dan pemirsa, selengkapnya akan kami hadirkan dalam program Pojok Arena nanti. Begitu Helen. Wah, sangat menarik sekali ya Salma ya. Tentu saja informasi di dunia olahraga selalu ditunggu oleh para Mitra Arena. Dan sekarang mewakili kru yang bertugas, saya Helen Tarigan pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan salam JTV 100% Jawa Timur.